Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alexander Climbing Manulang. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sijamapulang, Kecamatan Sijamapulang, Kabupaten Kumbang Masulutan, Provinsi Sumatera Utara. Mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan KD 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya baik secara lisan maupun tulisan untuk siswa kelas 10 SMA. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Mohon masukan untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat ya? Iya, di masa pandemi ini saya harap anak-anak semuanya masih menjaga kesehatan ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Jadi sebelumnya Bapak tanyalah dulu nih, bagaimana suara Bapak? Kedengaran jelas tidak? Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Ada yang kurang mendengar suara saya? Ada Pak. Siapa? Patricia gimana? Kurang dengar? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Kalau bisa Patricia cari dulu tempat yang bisa mendengar jelas nak ya. Iya, oke. Jadi sebelum kita mulai saya tanyakan dulu tentang absensi kita ini. Si Rio, mana Rio, ketua kelas? Rio. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Bagaimana absensi? Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua, bagus ya. Tetap semangat nak ya. Jadi sebelum kita memulai ya seperti biasa kita berdoa dulu berdasarkan ajaran agama kita masing-masing. Saya mintalah dulu si Tamaru, mana Tamaru? Tamaru pimpin kita dalam doa nak. Sebelum kita melakukan kegiatan mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tamaru ya. Coba anak-anak kami yang lainnya kalau belum berbicara dimatikan aja mikrofonnya nak ya. Iya, yang nggak berbicara matikan nanti ketika berbicara saja nanti dihidupkan ke mikrofonnya nak ya. Baik, pembelajaran kita yang minggu lalu tentang apa? Makna tersirat dan makna tersurat. Iya, teks anekdot tentang makna tersirat dan makna tersurat. Ya, siapa yang bisa menjelaskan untuk kita semua? Apa itu makna tersirat? Apa itu makna tersurat? Apa itu teks anekdot? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oh, Iren, ya coba Iren. Makna tersirat adalah makna yang tidak langsung terdapat pada teks. Kita yang harus menyimpulkannya sendiri. Makna tersirat adalah makna yang terdapat pada teks tersebut. Sedangkan teks anekdot adalah cerita lucu yang bertujuan menyindir atau mengkritik. Sekian Pak. Ya, terima kasih ya Iren ya. Nah, yang paling intinya itu bahwasanya teks anekdot adalah teks yang berisikan cerita lucu ya. Hanya saja dia bukan hanya cerita lucu. Banyak cerita lucu tapi belum tentu itu anekdot ya. Anekdot itu yang paling kata kuncinya adalah sifatnya menyindir ataupun mengejek ya, walaupun terlihat lucu. Nah, ya. Menganalisis dan menciptakan teks anekdot ya. Ini lanjutan dari materi kita yang
kemarin ya. Saya tunjukkan dulu apa itu KD-nya ya. Oke ya. Jadi pembelajaran kita hari ini KD-nya 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua KD 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan ya. Ini menciptakan kembali, berarti ada teks anekdot, nanti kalian dengar, kalian ciptakan kembali ya. Untuk indikatornya ya, diharapkan nanti anak-anak kami semuanya yang pertama bisa menganalisis struktur teks anekdot. Yang kedua, kalian juga bisa menganalisis kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, kalian bisa menciptakan kembali teks anekdot ya dengan pola penyajian yang berbeda. Untuk tujuan pembelajarannya ya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot serta terampil menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Oke nak ya? Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, saya mau tes dulu kemampuan dasar kalian ya. Dengan 3 soal pretest. Oke, coba kalian perhatikan dulu soal yang pertama. Soal yang pertama, tolong siapkan kertasnya nak ya, nanti buat jawabannya di situ ya. Soal pertama, berikut ini yang bukan ciri-ciri teks anekdot adalah ya, yang bukan. A. Struktur teks orientasi krisis reaksi. B. Memiliki pesan moral. C. Memiliki unsur lucu. D. Berbentuk cerita. E. Menggelitik. Tuliskan jawabannya. Kalau sudah bilang sudah ya. Sudah? Sudah Pak. Sudah Sarah ini ya. Baik, lanjut soal yang kedua. Struktur teks anekdot. Ya, struktur teks anekdot yang tepat yaitu A. Abstraksi, koda, orientasi, krisis, lalu reaksi. B. Orientasi, abstraksi, reaksi, krisis, lalu koda. C. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, terakhir koda. D. Koda, reaksi, krisis, orientasi, dan abstraksi. Dan terakhir E. Reaksi, abstraksi, krisis, orientasi, lalu yang terakhir koda. Lanjut kita ya. Seperti biasa, Bapak selalu menghubungkan materi dengan nilai budaya dan kearifan lokal ya. Jadi apa nilai budaya dan kearifan lokal dari teks anekdot ini? Ya, di sini sudah ada saya buat 4 kriteria nak ya. 1 bercerita, 2 melucu, 3 menyindir dan mengkritik. Oke ya. Nah, kalau dihubungkan dengan budaya kita ya, orang Indonesia, bahkan sampai orang Batak sendiri pun, suku kita orang Batak ya, bahwasanya bercerita ini sudah menjadi kebudayaan kita kan. Ada orang yang nggak pernah bercerita. Saya rasa itu kalau 90% orang Indonesia suka bercerita kan. Oke, sebelum kita menganalisis teks anekdot ya, kalian tontonlah dulu sebuah video ini nak ya, supaya kalian paham ya, lebih paham apa itu teks anekdot, bagaimana strukturnya ya, dan apa saja kebahasaan dari teks anekdot. Tolong perhatikan ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di Galeri Bahasa. Bu Ipa sedang membaca beberapa buku nih. Judulnya Nasruddin Huja dan Maes Karti. Oh ya, satu lagi buku dari Benny Rahmadi berjudul PR buat Presiden. Melihat buku-buku dengan tampilan humor seperti ini, pasti kalian sudah bisa menebak ya. Kali ini kita akan bahas materi apa?
Ya, benar sekali. Kali ini kita masih membahas teks anekdot. Kita khususkan ke contoh, analisis struktur, serta kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Untuk itu, simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Pertama, kita pastikan dulu kalau tidak ada salah paham di antara kita tentang perbedaan antara humor dan anekdot. Lebih gampang lagi, kita mulai dengan gambar. Gue saat dimarahin emak, nangis. Tapi emang salah ngomong saat marah ke lidah. Ya, si Peter awalnya nangis, malah kebelet ketawa kan? Gambar kedua, disuruh emak beli ke warung. Kata emak, kembaliannya ambil aja. Sampai warung duitnya pas. Duh, kasihannya si adek jadi nangis meratapi nasib seperti itu. Oke, menurut kalian, kedua gambar tadi humor atau anekdot? Jelas humor, karena hanya lucu. Coba bedakan dengan gambar ketiga karya Benny Rahmadi. Apa? Sebentar lagi krisis global, diperlihatkan seorang berjas dan berdasi dengan wajah yang panik. Tiba-tiba dari arah belakang, ada emak-emak bawa bakul kosong nyeletuk. Alah, panik. Saya dari kapan juga udah krisis, biasa aja om. Coba bandingkan, apa perbedaan antara gambar pertama dan kedua dengan gambar yang ketiga? Tepat sekali. Gambar pertama dan kedua hanya menonjolkan kelucuan saja. Namun, di gambar ketiga, selain kelucuan yang kita tangkap, kita juga menangkap dengan sangat jelas ada sindiran, kritikan yang ditujukan untuk seseorang atau lembaga tertentu. Jadi, gambar pertama dan kedua disebut humor, dan gambar ketiga disebut dengan anekdot. Nah, sekarang kita coba masuk ke teks tulis. Kita pakai gombalan ala-ala bapak kamu ya. Contoh pertama. Bapak kamu tukang rujak ya? Kok bisa tahu? Karena kamu telah mengulek-ulek hatiku. Iya. Contoh kedua. Bapak kamu politikus ya? Kok kamu bisa tahu sih? Oh, pantes saja. Kamu sering ingkar janji sih. Oh no. Nah, sudah sangat jelas sekali teks pertama hanya humor. Sedangkan teks kedua adalah teks anekdot. Karena walaupun strukturnya sama, dalam teks pertama tidak ada pribadi maupun lembaga yang disindir dan dikritiki. Sedangkan di teks kedua jelas mengkritik politikus yang sering ingkar janji. Nah, di sini sudah paham ya perbedaan dasar antara teks anekdot dengan teks humor? Jika sudah paham, kita lanjut menganalisis strukturnya. Sesuai dengan materi sebelumnya, salah satu ciri anekdot adalah terstruktur. Ada yang masih ingat struktur anekdot? Ayo, silakan buka-buka lagi catatan dan peta konsepnya. Struktur anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Silakan perhatikan teks berikut sebagai bahan kita untuk menganalisis struktur anekdot. Judulnya adalah Antara Pencuri, Sandal, dan Koruptor. Di suatu persidangan, seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Bagus, seorang pemuda berumur 23 tahun. Bagus terbukti bersalah mencuri sepasang sandal di masjid. Bagus pun bertanya kepada Pak Hakim, "Loh Pak Hakim, sepasang sandal itu hanya seharga 30.000. Mengapa saya dihukum 5 tahun penjara, sedangkan para koruptor lebih ringan hukumannya? Padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak." Hakim pun menjawab dengan enteng, "Anda merugikan satu orang senilai 30.000, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak 2 miliar. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya 10 rupiah." Bagus kemudian bertanya dengan polosnya, "Lalu?" Hakim menjawab, "Lalu apa lagi? Nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan. Maka Anda saya hukumi lebih berat daripada koruptor." Wah, gawat ya kalau sampai hukum jadi dagelan seperti ini. Semoga tidak terjadi di negeri kita ya. Oke, kita langsung analisis. Pertama, bagian abstraksi, yaitu pengenalan tokoh maupun latar, dimulai dari kalimat pertama di persidangan sampai kalimat kedua, Bagus terbukti mencuri sandal di masjid. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu orientasi. Mulai dimunculkan konflik dan permasalahan dalam cerita tersebut. Bagian ini muncul di pertanyaan si Bagus yang pertama. Kemudian, struktur ketiga yaitu krisis, bagian paling penting. Jika dalam anekdot berarti bagian yang paling lucu, konyol, dan menjengkelkan. Hal itu terlihat ketika hakim berkata bahwa koruptor
Bagus bingung dan berkata, lalu kadang ada, kadang pula sengaja ceritanya dibiarkan menggantung oleh penulis tanpa penutup. Jadi boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, begitu ya cara menganalisis struktur teks anekdot. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Kaidah kebahasaan dalam teks anekdot yang pertama yaitu menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya, apakah kamu tahu? Memangnya kamu Superman? Apakah kamu tidak punya hati? Nah, tidak butuh jawaban kan? Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan kronologis atau waktu. Misalnya, kemudian, setelah itu, dan lalu. Dan kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Biasanya di awal kalimat ditandai dengan penggunaan frasa pada suatu hari, pada zaman dahulu, dan sebagainya. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Coba Jennifer bacakan dulu. Pada suatu kelas di SMA, seorang guru sedang mengabsen anak-anak muridnya sebelum memulai pembelajaran. Guru, Budi menjawab, hadir Bu Guru. Caca menjawab, hadir Bu Guru. Joni, murid-murid menjawab, nggak tahu, masih di luar kayaknya. Tiba-tiba Joni pun masuk ke kelas. Bu Guru, Joni habis dari mana saja kamu? Joni menjawab, maaf Bu, tadi saya habis di warung depan sekolah. Bu Guru, ngapain kamu ke sana? Kita kan sudah punya kantin di sebelah UKS. Joni menjawab, itu kantin Bu, saya kira petakan Bu. Kecil banget. Para murid langsung tertawa mendengar jawaban Joni. Oke. Terima kasih Jennifer ya sudah membacakan untuk kita semua ya. Di sini langsung nampak ya. Jelas dia kan ada unsur menyindirnya kan? Iya. Ada kan? Nah, Iya Pak. tapi saya tanya lu satu persatu ini ya. Kita analisis dulu teks anekdot ini ya. Yang pertama ada situ abstrak ya, abstraksi. Ya, awal cerita yang mana itu? Ada suatu kelas di Sukamaju. Iya, pada suatu kelas di SMA Sukamaju. Pada suatu kelas di Sukamaju. Iya, suatu kelas di SMA Sukamaju. Itu sudah masuk ke abstrak ya, tapi belum masuk ke pengenalan ceritanya. Lalu masuk ke orientasi. Orientasi yang mana itu? Coba Jennifer dulu. Mana orientasinya? Guru sedang mengabsen anak didiknya. Iya, guru sedang mengabsen anak-anak muridnya ya. Itu masuk ke orientasi ya. Masalahnya mulainya dari situ kan. Ketika ibu mengabsen kan. Tapi ketika dia absen si Joni tidak ada kan? Tidak. Awal masalahnya kan dari situ. Lalu untuk si Eli, mana si Eli? Eli krisisnya apa? Ketika guru memanggil Joni, tetapi Joni masuk terlambat ke kelas. Lalu guru bertanya, Joni, habis dari mana saja kamu? Iya, itulah masalahnya kan? Itulah inti ceritanya. Ketika ibu mengabsen si Joni, tapi si Joni terlambat masuk ya. Lalu masuk ke reaksi ya. Coba si Hana Silaban. Apa reaksinya Hana? Joni menjawab, maaf Bu, tadi saya habis makan di warung depan sekolah. Ya, itu masalahnya. Itulah dia menjawab masalahnya itu kan. Kenapa dia terlambat? Karena dia makan di warung depan sekolah. Lalu masuk ke kodanya, akhir cerita. Si Tamaru lah dulu, mau Tamaru. Sarah, matikan dulu mikrofonmu Sarah. Coba Tamaru, apa itunya? Kodanya. Koda dari teks anekdot tersebut adalah Bu Guru bertanya lagi, untuk apa kamu makan ke sana? Kita kan punya macet punya si Tamaru ini. Ngapain kamu ke sana? Kita kan sudah punya kantin di sebelah UKS.
Lalu Joni menjawab, itu kantin Bu, saya kira petakan kecil. Nah, lalu para murid langsung tertawa mendengar jawaban Joni. Iya, kurang bagus sinyal Tamur ya. Nggak apa-apa nak. Terima kasih ya Tamaru. Ya, saya bagilah dulu kalian menjadi 2 kelompok lah ya. Tolong dicatat ya, siapa-siapa aja kawan kelompoknya. Nah, moderator tetap ketua kelas kita. Jadi ketua kelas kita Rio tidak usahlah dulu sebagai apa ya, anggota kelompok, sebagai moderator saja Rio ya. Oke Rio? Iya Pak. Semangat ya. Oke Pak. Nah, aktifkan kameranya, Ya, Pak. jangan dimatikan kameranya, semua aktifkan kameranya. Lalu untuk kelompok 1, nah ini cewek-cewek ya. Si Jennifer, mana Jennifer? Oke, ada ya Jennifer, Eli Manulang, Masni Oktaviani, Simamora. Lalu yang keempat Sarah Silaba. Itu satu kelompok ya. Kelompok 1. Nanti kalian tonton ada video untuk kelompok kalian ya. Untuk kelompok 2, kelompok 1 ketuanya si Jennifer ya. Oke, bisa? Kelompok 2 si Iren, Hana, Patricia. Lalu yang terakhir adalah Tamaru. Oke ya, dicatat nak ya. Ada 2 kelompok. Oke, sudah ditangkap ceritanya ya, kelompok 2 ya. Mana yang kelompok 2 tadi nih? Sudah, Pak. Kelompok Siren. Oke, si Patricia luar biasa. Oke, jadi apa yang nanti kalian lakukan ya? Yang perlu kalian diskusikan nak. Yang pertama ya, kalian analisis nanti struktur teks anekdotnya ya. Dimulai dari abstraksi, apa orientasinya, apa krisisnya, apa reaksinya, dan terakhir apa kudanya ya.
tunjukkan bagian cerita yang mana yang menunjukkan struktur tersebut. Oke? Oke ya? Oke, Pak. Oke. Lalu lanjut ke menganalisis kebahasaannya. Nah, jadi kebahasaannya sini ada 5 yang saya minta. Yang pertama tadi, tunjukkan yang mana kalimat retoriknya, ya, kalimat yang tidak membutuhkan jawabannya. Lalu mana kata kerja aksinya, mana konjungsi kronologisnya, mana kalimat yang menyatakan masa lalu, lalu mana kalimat kritikan dan sindiran. Lalu sebelumnya, ya, kalian ceritakan dulu kembali teks anekdot yang kalian tonton tadi itu dengan bahasa kalian sendiri, ya. Nanti kalian menceritakan kembali teks anekdot itu, ya, kalian buat kembali teks anekdotnya dengan bahasa kalian sendiri, dengan pola penyajian kalian sendiri. Tapi tidak terlepas dari struktur dan kebahasaannya. Oke ya? Bisa kan? Bisa? Bisa, Pak. Pelajari. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Baik, saya serahkan kepada ketua kelas sebagai moderator Rio Simamora untuk memimpin diskusi kita. Oke. Baik teman-teman, saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Ketua dan Bapak Manulang. Sekarang kami akan coba mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya minta kepada anggota kelompok kami, Eli Manulang, untuk membacakan teks anekdot yang telah kami tulis ulang dan bahasa kami sendiri. Silakan Eli. Saya akan membacakan teks anekdot kami. Judulnya, Tidur Duit Mengalir. Pada suatu hari di taman, Joko melihat Jono sedang tertidur di bawah pohon mangga. Lalu, Joko membangunkan Jono dan bertanya kepadanya, "Jon, ngapain kamu tidur di bawah pohon mangga itu?" Kemudian Jono menjawab, "Iya Jok, siapa tahu dapat uang." "Wah, kok bisa begitu, Jon?" Tanya Joko lagi. Jono menjawab, "Wakil rakyat aja kerjanya tidur, tetapi uangnya terus aja mengalir. Tapi kita kok enggak ya, Jon?" Tanya Joko lagi. "Iya, soalnya udah diwakilkan oleh rakyat. Namanya juga wakil rakyat, ya pasti mewakili." "Hahaha, ya juga. Manalah sama dengan kita, Jon." Joko menanggapi. Selanjutnya untuk struktur teks anekdot, saya sampaikan kepada Mas Nik. Mana Mas nih? Strukturnya yaitu abstrak. Pada suatu hari di taman orientasi, Joko melihat Jono sedang tertidur di bawah pohon mangga. Krisis. Lalu Joko membangun Jono dan bertanya kepada Jono, "Ngapain kamu tidur di bawah pohon mangga itu?" Kemudian Jono menjawab, "Iya nih Jok, siapa tahu dapat uang." Reaksi, "Loh, kok bisa gitu ya Jok?" Tanya Joko lagi. Jono menjawab, "Wakil rakyat tadi kerjaannya tidur, tetapi uangnya terus saja mengalir. Tapi kita kok tidur?" Tanya Joko lagi. "Iya, soalnya udah diwakilkan oleh rakyat. Namanya juga wakil rakyat, ya pasti mewakili. Udah." "Hahaha, iya juga ya. Manalah sama dengan kita ya, Jok." Joko menanggapi. Baik, aku sampaikan
kebahasaannya. Unsur kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot So, yang lainnya matikan dulu. Tunggu dulu, Sarah. Yang lainnya matikan dulu mikrofonnya, nak. Mas ini matikan mikrofonnya. Tunggu, ulangi, Sarah. Ulangi dulu, Sarah. Oke, saya ulangi. Untuk unsur kebahasaan pada teks anekdot tersebut yaitu yang pertama kalimat retorik. Kalimat retorik yang terdapat pada teks tersebut yaitu manalah sama dengan kita ya John. Kemudian kata kerja aksi yaitu kata melihat, membangunkan dan menjawab. Yang ketiga konjungsi kronologis yaitu kata lalu kemudian. Yang keempat kata kalimat yang menyatakan masa lalu yaitu kalimat pada suatu hari di taman. Yang terakhir yaitu kalimat menyindir. Kalimat menyindir yang terdapat pada teks anekdot tersebut yaitu wakil rakyat aja kerjaannya tidur, tetapi uangnya terus saja mengalir. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Kami kembalikan kepada ketua kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan, ya. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Rio sebagai ketua dan Bapak Manulang sebagai guru mata pelajaran. Kami akan memulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, saya minta anggota kelompok kami, Hana Silaban, untuk membacakan teks anekdot yang telah kami tulis ulang dengan bahasa kami sendiri. Teks anekdot yang sudah kami tulis ulang dengan bahasa kami sendiri. Judulnya Baju Termahal. Di suatu ketika pada waktu yang tak terdeteksi, ada 2 orang politis muda bernama Iqbal dan Adam. Mereka bercakap-cakap di warung kopi daerah Senayan. Lalu Iqbal memulai percakapan. Dan teman-teman politik kita sudah banyak yang kaya ya. Adam menjawab, kalau itu aku sudah tahu Bal. Iya, saking kayanya banyak sekali teman kita yang sudah punya baju termahal. Sambung Iqbal. Maksudmu apa Bal? Tanya Adam bingung. Apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Seorang politis minimal nyolong uang 1 miliar dulu baru dapat baju tahanan KPK. Sambung Iqbal lagi. Oh, itu maksudnya. Aku baru paham. Susah juga ya jadi politisi yang belum kuat iman, sambung Adam. Sudahlah, kita minum kopi lagi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah punya baju termahal itu. Untuk analisis strukturnya, saya serahkan ke Patricia. Mana Patricia? Oke, terima kasih Hana. Untuk strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Di suatu ketika semua kamera nyalakan ya, biar nampak wajah-wajah cantik gantengnya ya. Oke, lanjutkan Patricia. Bapak. Saya ulangi. Untuk strukturnya sebagai berikut. Yang pertama adalah abstrak. Di suatu ketika pada waktu yang tak terdeteksi. Yang kedua, orientasi. Ada 2 orang politisi muda bernama Iqbal dan Adam. Struktur yang ketiga adalah krisis. Mereka bercakap-cakap di warung kopi daerah Senayan. Lalu Iqbal memulai percakapan. Dam, teman-teman politik kita sudah banyak yang kaya ya. Adam menjawab, kalau itu aku sudah tahu Bal. Iya, saking kayanya banyak sekali teman-teman kita yang sudah punya baju termahal, sambung Iqbal. Yang keempat adalah reaksi. Loh, maksudmu apa Bal? Tanya Adam bingung. Apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Seorang politisi minimal nyolong uang 1 miliar dulu baru dapat baju tahanan KPK. Sambung Iqbal lagi. Oh, itu maksudnya. Aku baru paham. Susah juga ya jadi politisi yang belum kuat iman. Sambung Adam. Yang kelima adalah koda. Sudahlah, kita minum kopi lagi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah punya baju termahal itu. Sekian untuk struktur teks anekdot. Untuk bagian kebahasannya saya serahkan ke Tamara. Baik, saya lanjutkan ke dalam bahasannya.
Yang pertama kalimat retorik. Teman-teman politik kita udah banyak yang kaya ya, dan susah juga ya jadi politisi yang belum kuat iman. Untuk yang kedua, kata kerja aksi, kata bercakap-cakap, menjawab. Yang ketiga, konjungsi kronologis, yaitu kata lalu sambung. Yang keempat, kalimat yang menyatakan masa lalu, yaitu di suatu ketika pada waktu yang tak terdeteksi. Dan yang terakhir, kalimat menyindir. Apalagi kalau bukan baju tahanan KPK, seorang politisi minimal menyolong uang 1 miliar dulu baru dapat baju tahanan KPK. Demikian hasil presentasi kami kembalikan kepada ketua kelas. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikian presentasi dari kedua kelompok. Saya kembalikan ke Bapak Guru. Oke, terima kasih ya anak-anak kami ya. Saya rasa dua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar ya. Saya lihat memang strukturnya sudah tepat ya, kebahasannya juga sudah tepat. Cara menceritakannya juga sudah dengan pola yang berbeda ya. Saya anggap anak-anak kami semuanya sudah paham ya tentang struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Oke. Saya rasa saya lihat sudah jam 10.42 ya. Pembelajaran kita sudah mau berakhir saya rasa ini. Ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya mintalah dulu kepada anak-anak kami untuk menutupnya dengan kesimpulan ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Siapa yang bisa? Jennifer bisa, Jennifer. Apa kesimpulan pembelajaran kita ini, Nak? Bisa, Pak. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Strukturnya berupa abstrak, orientasi, tesis, reaksi, dan koda. Faedah kebahasaan teks anekdot berupa kalimat retorik, yaitu kalimat yang tidak butuh jawaban. Kata kerja aksi, konjungsi kronologis, yaitu urutan kejadian. Kalimat yang menyatakan masa lalu, dan kalimat kritikan atau sindiran. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Jennifer ya sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk pembelajaran kita, saya mintalah dulu salah seorang untuk memimpin doa. Ketua kelas lah dulu, pimpin kita dalam doa, Rio. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rio ya. Jadi untuk pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya ya, kita sudah masuk ke materi baru, yaitu tentang teks cerita rakyat. Jadi untuk memulai minggu depan ya, anak-anak kami sudah mempersiapkan cerita rakyat 1 nak ya. Kalau bisa jangan yang sama ya, berbeda. Bisa nak ya? Minggu depan kita jumpa lagi dengan materi tentang teks